Ketiga, kenaikan Henokh dan Nabi Elia ke sorga dapat menimbulkan kontradiksi dengan ayat Yohanes pasal 3 ayat 13 bahwa sebelum Kristus tidak ada yang naik ke sorga. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Saya sangat senang karena teman-teman yang masih setia di channel ini sampai saat ini untuk mengikuti setiap video-video yang saya berikan. Oke teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai Rabbanians ID. Dan kalau teman-teman mengikuti video saya dari awal, channel saya dari awal sekali, maka teman-teman tahu bahwa saya sudah bahas tentang Rabbanians ID banyak banget. Buat teman-teman yang belum nonton video dari Rabbanians ID, bisa lihat saja di playlist. Saya sudah membuatkan playlistnya supaya teman-teman tahu beberapa hal dan apa saja yang diajarkan oleh Rabbanians ID ini. Dan hari ini saya akan mengcounter dan menjawab apa yang menjadi tuduhan dari Rabbanians ID bahwa Yohanes 3 ayat 13 itu katanya berkontradiksi dengan ayat yang lain mengenai Henokh dan Elia yang naik ke surga. Dan memang ini sebenarnya sering kali dipakai oleh mereka orang muslim untuk menyerang orang Kristen. Dan buat teman-teman yang mau nonton video aslinya, silahkan masuk saja di Rabbanians ID dengan judul yang ini. Dan teman-teman akan tahu apa yang menjadi topiknya. Supaya tidak berlama-lama lagi nih guys, kita langsung aja nonton videonya. Ketiga, kenaikan Henokh dan Nabi Elia ke sorga dapat menimbulkan kontradiksi dengan ayat Yohanes pasal 3 ayat 13 bahwa sebelum Kristus tidak ada yang naik ke sorga. Kita sekali lagi ya lihat di sini apa yang dia katakan. Dapat menimbulkan kontradiksi dengan ayat Yohanes pasal 3 ayat 13 bahwa sebelum Kristus tidak ada yang naik ke surga. Dikatakan di situ sebelum Kristus tidak ada yang naik ke surga. Padahal Yohanes 3 ayat 13 Yesus tidak pernah mengatakan bahwa sebelum dia tidak ada yang pernah naik ke surga. Tapi ini memang taktik dari mereka untuk plesetin semua ayat-ayat yang menurut mereka bisa diplesetin. Untuk apa? Untuk bisa menipu orang yang mendengarnya, sehingga seakan-akan Alkitab itu salah dan kontradiksi. Mari kita langsung aja jawab dan mari langsung kita bahas. Mudah-mudahan teman-teman bersabar dan jangan kemana-mana, nonton sampai habis supaya tidak salah paham. Mari kita lanjut. Sebenarnya itu Yesus berbicara bukan, sekali lagi ya, bukan tentang kenaikannya ke surga nanti setelah kematian, tetapi telah ke surga sebelum ia inkarnasi atau ia lahir. Dan bahkan ini tidak mengungkapkan sama sekali ayat Yohanes 3 ayat 13 itu mengenai tidak ada orang yang naik ke surga sebelum dia. Paham ya? Kita langsung cek aja ke ayatnya. Yohanes 3 ayat 13 katakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yakni anak manusia. Apakah di sini Yesus berbicara mengenai suatu saat nanti dia akan ke surga setelah bangkit dari kematian? Tidak, kita harus perhatikan kata ini loh. Telah naik ke surga dan telah turun dari surga. Posisi Yesus mengatakan ini di mana Yesus pada waktu itu masih hidup. Dia masih hidup mengatakan telah. Berarti sebelumnya dia telah naik ke surga. Dan sebelumnya ia telah turun dari surga. Paham ya? Supaya lebih jelas kita akan masuk ke bahasa Yunaninya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 13. Kai oudes anabebeken. Nah, anabebeken ini dan juga katabas. Anabebeken ini telah naik ke surga. Dan katabas ini adalah telah turun dari surga. Atau pakai ek ya, keluar dari Uranus, dari surga. Oke, kita akan memahami ini jika teman-teman belajar bahasa Yunani semuanya. Bagi teman-teman yang mau belajar bahasa Yunani, bisa juga pakai buku ini ya. Belajar dari buku ini kalian akan tahu tentang bahasa Yunani, bagaimana seluk-beluk dari bahasa Yunani. Dan kalau memang teman-teman suka saya membahas tentang bahasa Yunani, belajar hal-hal sederhana tentang bahasa Yunani ataupun Ibrani, bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya. Mari kita lanjut di sini. Dalam Yohanes 3 ayat 13, anabebeken ini, anabebeken itu memakai kata verb indikatif perfect, aktif. Nah, perhatikan ya, perfect yang artinya telah, benar-benar terjadi, bukan akan. Perfect itu telah. Tapi kalau pakai kata future itu akan. Sehingga kata perfect ini berbicara mengenai
Dulu ia telah ke surga sebelum ia hidup saat ini. Perfect di sini menunjukkan bahwa Yesus ingin mengatakan bahwa dulu ia telah ke surga. Dia pernah ke surga sebelum ia berbicara pada waktu itu. Dan kalau future, ia akan ke surga. Dan yang dipakai bukan future, tetapi perfect. Yang belum mengerti perfect sama future, belajar aja dulu. Cari searching di internet. Apa itu perbedaan future sama perfect. Oke, gampang ya. Sehingga, jika ini dikaitkan dengan kata bas, ini juga berkaitan erat. Kata bas yang artinya telah turun. Kata ini adalah kata kerja participle auris. Nah, kata auris ini penting, yaitu satu kali untuk selama-lamanya. Ia telah turun pakai auris satu kali untuk selama-lamanya jadi manusia. Dan ini menunjukkan juga bahwa Yesus dulu pernah ke surga dan pernah datang ke dunia. Kalau melihat parsing dari bahasa Yunaninya, lalu apa sih sebenarnya perbedaan antara Henok Elia yang naik ke surga dengan yang dimaksud Yesus dalam Yohanes 3 ayat 13? Perbedaannya adalah terletak di bagian ini. Henok dan Elia lahir dulu baru naik ke surga, tidak memiliki pengetahuan tentang surga sama sekali ketika di dunia. Sedangkan Yesus telah naik atau turun dan dengan kuasanya sendiri berada di surga dulu, kemudian turun ke dunia. Sehingga ketika turun dunia dan mengatakan tentang surga, ia memiliki pengetahuan tentang surga karena dia berasal dari surga. Ini yang dimaksud dengan Yohanes 3 ayat 13. Kita akan lihat Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi di sini Henok hidup dulu nih. Hidup bergaul di dunia, kemudian ia diangkat ke surga dan bahkan diangkat oleh Allah. Yang selanjutnya, dalam Ibrani 11 ayat 5 dikatakan, karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Nih, Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Paham ya? Henok lahir, hidup, dan kemudian dia diangkat ke surga. Lalu bagaimana dengan Elia? Elia dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Elia hidup dulu, dia lahir, kemudian diangkat ke surga. Dan ini perbedaannya. Karena Yesus, dia sudah di surga dulu, baru dia turun ke dunia, kemudian mengajarkan hal-hal tentang surga. Dan itu akan kita bahas di bagian terakhir juga. Perhatikan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Paham ya? Firman itu adalah Allah, bersama-sama dengan Allah di mana? Ya di surga dong. Jadi posisinya Yesus itu dulu firman dan ada di surga. Perhatikan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang sebelumnya berada di surga bersama-sama dengan Allah, pada akhirnya ia telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Paham sampai di sini? Kita lanjut. Dalam Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Posisinya pada waktu itu Yesus sedang mengajar para muridnya, dia ada di dunia. Lalu dia mengatakan, siapa yang bisa menyatakan tentang Allah? Ya hanya dia yang dulu di surga bersama-sama dengan Allah yang berada di pangkuannya. Sudah paham? Sudah paham belum? Jadi di Yohanes 3 ayat 13 tidak menyatakan Yesus yang suatu saat ketika mati bangkit lalu naik ke surga. Bukan berbicara mengenai itu. Yang ketika berbicara tentang itu, bolehlah kalian bandingkan dengan Elia dan Henok. Tapi yang dimaksudkan Yesus di Yohanes 3 ayat 13 adalah dulu telah ke surga, telah naik ke surga, berada di surga bersama dengan Bapa dalam pangkuannya. Kemudian turun ke dunia ini menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan tentang Allah yang ada di surga itu. Dan itu yang tidak dilakukan Elia dan Henok karena dia tidak memiliki
karena mereka tidak memiliki sama sekali pengetahuan tentang surga, karena dia bukan dari surga. Tapi setelah mereka hidup dunia, diangkat Tuhan ke surga. Kalau teman-teman tahu Yohanes 3:13, tidak boleh dilepaskan dari konteksnya dalam Yohanes 3:17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Mengutus anaknya ke dalam dunia. Kalau Yesus hanya sekedar nabi, masa Yesus dibilang di sini anaknya ke dalam dunia, gengs? Nah, nanti saya akan bahas di bagian lainnya. Poinnya di sini jelaslah bahwa Yesus datang ke dunia membawa pengetahuan tentang surga, dan di dunia ini dia akan mengajarkan tentang Bapa, mengajarkan apa yang ia ketahui, memberi kesaksian tentang apa yang ia ketahui di surga. Nah, ini kita bisa bahas kalau Yohanes 3:13 dibaca dari konteksnya. Baca ayat sebelum dan ayat sesudahnya. Mari kita akan lihat ayat ini secara keseluruhan supaya Rabbanians ID tidak bisa memplesetkan begitu aja dan mengatakan Alkitab kontradiksi. Oke, bagian yang kedua, Yesus mengajarkan tentang surga karena ia berasal dari surga. Yohanes 3 ayat 3. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Yesus berbicara mengenai hal rohani dan hal sorgawi di sini. Tetapi Nikodemus nggak paham sama sekali. Kok ada Nikodemus? Ya, Yohanes 3 itu berbicara mengenai Nikodemus dan Yesus yang bercakap-cakap. Nah, kalian bisa langsung lihat ke situ. Kemudian kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Nah, nggak connect lagi. Tuhan Yesus berbicara mengenai kelahiran baru dalam hidup ini. Nah, Nikodemusnya nyambungnya mengenai orang yang sudah tua masuk ke dalam ibunya lagi, lahirkan kembali. Kan nggak connect. Yesus bicara mengenai sorgawi, Nikodemus berbicara mengenai duniawi. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh," perhatikan, "ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Yang artinya lahir baru ya, lahir kembali secara rohani, bukan lahir secara fisik. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Karena di sini Nikodemus masih bingung. "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Masih bingung juga Nikodemus. Gak connect sama apa yang disampaikan Yesus. Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Kemudian di Yohanes 3 ayat 11, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui." Perhatikan. Yesus berkata tentang apa yang ia ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Yesus bersaksi tentang apa yang ia lihat. Karena memang ia memakai kata kami untuk mewakili Allah Bapa dan dia. Dan juga Roh Kudus tentunya. Dalam persekutuan yang ketiganya adalah Esa. Bersaksi tentang apa yang kami lihat. Lihat apa? Yang dia lihat di surga dong. Yang dia ketahui tentang apa? Yang dia ketahui yang ada di surga dong. Tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ya memang karena Nikodemus dan kawan-kawan ahli Taurat, orang Farisi, orang yang tidak percaya Yesus, ya tidak percaya kesaksian kami. Bahkan Rabbanians ID pun baca ayat ini nggak akan ngerti karena nggak menerima kesaksian yang diberikan. Kesaksian kami. Di ayat 12, "Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya ketika aku berkata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi?" Paham ya? Kemudian disinilah baru masuk di Yohanes 3 ayat 13. "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia." Intinya Yesus itu mau bilang bahwa dia itu dari surga loh, turun ke dunia ini untuk memberi kesaksian tentang surga itu, tapi kamu masih tidak percaya. Memang nggak bisa orang memahami Alkitab ini kalau dia tidak percaya tentang kesaksian Yesus. Yesus bilang bahwa
ketika ke surga harus melalui dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dari dosa melalui penyalipannya. Tetapi memang Rabbanians Edi nggak mau percaya, ya karena dia nggak mau percaya tentang kesaksian Yesus yang dari surga itu. Ayat ini cocok buat Anda Rabbanians, tapi Anda nggak mengerti, Anda mengeraskan hati, Anda lebih percaya kepada cerita yang merupakan antitesis dari Alkitab. Ya memang Al-Quran sama Alkitab nggak akan pernah nyambung, karena Al-Quran adalah antitesis dari Alkitab, bukan penyempurna dari Alkitab. Sebab cerita di dalam Al-Quran tuh berbeda sama sekali dengan Alkitab. Itu yang Anda mengerti kan? Itu yang Anda bahaskan. Jadi memang butuh bimbingan Roh Kudus untuk mengerti hal ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini membuat kita semuanya paham dan mengerti, sehingga ketika ada orang yang berusaha memplesetkan dan menyesatkan memakai Yohanes 3 ayat 13, Anda bisa mengerti dan menjawabnya dengan baik. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe di channel cadangan saya, Louis Apologis dan Louis Prasetyo sini. God be with you all.